Nah, di sini kita saling sharing saja ya, karena kita sudah sifatnya sharing session. Apa yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di properti Bapak Ibu masing-masing, mari kita sama-sama berdiskusi gitu ya, saling sharing. Nah, ini saya skip saja dulu. Nah, objektif kita di sharing session ini, kita memahami apa sih transformational leadership instrument itu, agar kita bisa membantu untuk tim kita bisa outperform, menampilkan performance yang terbaik di zaman saat ini gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang sudah berubah dalam beberapa tahun ini, terutama diakselerasi oleh adanya COVID tersebut gitu ya. Nah, hopefully kita bisa selesaikan dalam 60 menit ke depan ya. Nah, apa yang bakal kita pelajari di sini ya, ada beberapa hal ya. Ini mengenai tentang kehidupan dulu gitu ya. Jadi meaning dari kehidupan ini apa, pain-nya apa, problem-nya apa. Lalu kita akan bongkar tiga tiga human birth gift gitu ya. Dan baru kita masuk ke dalam transformational leadership karakter, lalu workplace implementation-nya bagaimana, dan teknologi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengimplementasikan hal tersebut gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu? Belum ya? Sambil lanjut dulu ya. Nah, yang pertama leadership nih ya. Nah, leadership ini satu hal yang mungkin uh, di dalam keseharian pekerjaan kita adalah suatu hal yang it's a must gitu ya. Nah, mungkin ada yang mengenal tentang um, situational leadership. Nah, sekarang kita memahami tentang bagaimana transaksional dan juga transformational leadership. Nah, sebelum itu saya mau paparkan dulu apa sih transactional leadership gitu ya. Nah, kebanyakan daripada kita memahami sebuah leadership dalam perusahaan itu dalam hierarki organisasi, misalkan saya supervisornya, Anda adalah tim saya, ada adalah anak buah saya, staff saya. Jadi itu adalah secara hierarki begitu ya. Nah, di situ akan terjadi transaksional Bapak Ibu. Nah, jadi transaksional itu kita apply kontraknya harga kita berapa, gaji berapa. Oke, saya kerja dari jam 9 pagi misalnya sampai jam 5 sore, sudah begitu aja. Nah, itu benar-benar transaksional gitu ya. Ada uang saya kerja gitu. Nah, jadi tidak terjadi suatu hal yang sifatnya transformasional. Nah, disinilah kita perlu untuk mengenali yang pertama generasi-generasi yang kita yang baru ini ya, ada milenial seperti mungkin saya, ada Gen Z yang lebih muda ya, anak-anak umur 20-an. Nah, ini yang memiliki karakter-karakter yang berbeda di setiap generasinya begitu ya. Nah, tapi karakter mereka milenial dan juga Gen Z ini yang akan segera juga mungkin juga sudah menguasai sebagian besar umur dari tenaga kerja Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu, itu mereka menginginkan suatu transformational leadership gitu. Nah, maksudnya adalah saya nggak mau cuma 9 to 5 gitu ya, dalam kontrak saya tersebut mungkin 9 to 5 kerja dari 6 hari kerja gitu ya. Tapi saya mau dibimbing untuk karir saya jadi lebih baik ke depannya. Saya ingin menjadi sesuatu ke depannya, kira-kira gitu ya. Nah, saya coba lanjut dulu. Nah, ini nggak secara secara apa namanya pengertian seorang ahli gitu ya. Nah, kalau transformational leadership seperti yang saya sampaikan tadi, mereka mau digali dulu self interestnya apa, dreamnya apa, mereka mau buat positive impact dalam perubahan hidupnya, ya, dan valuable buat perubahan ke depannya di perusahaan. Nah, itu yang terjadi pada saat ini dalam generasi milenial dan juga Gen Z, ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk menggali apa self drive atau dream daripada tim kita, kira-kira begitu ya. Nah, kita ngebahas lebih dalam tentang transactional leadership. Nah, mungkin ada yang masih ingat piramida ini Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu waktu saya belajar di SMA dan kuliah ini ada, ya. Ini hierarki Maslow, gitu ya, teori Maslow gitu lah ya. Nah, teori Maslow ini kalau yang ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya yang lengkapnya. Nah, ini 1, 2, 3 dulu.
atau 545 dari bawah. Nah, ini adalah kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, makan dulu. Secara psikologis kita butuh makan. Orang bilang hidup untuk makan gitu ya. Setelah kita bisa makan, paling tidak ya sekali, 2 kali sehari, bagus kalau bisa 3 kali sehari, bahkan lebih. Kita menginginkan hal yang lebih lagi, yaitu tentang keamanan, yaitu kita punya rumah, gitu ya. Kita punya rumah, udah ada shelter dalam hidup kita, ya. Udah bisa makan, udah punya rumah, apalagi kita ingin dicintai, gitu kan. Ingin dihargai, tidak dibully zaman sekarang, gitu kan. Jadi nggak artinya pendapat kita dihargai, kita merasa dimiliki di keluarga dan juga perusahaan kita, gitu ya. Nah, transactional leadership itu sampai di situ aja, ya. Kita dapat gaji, bisa untuk makan, bisa beli rumah atau mungkin kos dan sebagainya, ya. Merasa dimiliki oleh perusahaan, dihargai, sampai di situ saja. Nah, tapi kalau transformational leadership, nah dia ada esteem dan juga self actualization. Esteem ini diberikan penghargaan gitu. Saya sudah mencapai suatu hal, atas atas jerih payah saya, perusahaan ini sudah mencapai sesuatu, ya, ingin diberikan suatu penghargaan. Nah, dan juga diberikan jenjang karir yang jelas, ya. Jadi anak-anak sekarang, milenial, Gen Z, mereka sangat menginginkan, jenjang karir yang jelas. Kalau tidak mereka pasti bakal lompat gitu ya. Mereka, karena kesempatan kerja kalau di hotel apalagi ya, itu banyak sekali kesempatan kerja di hotel ya. Di posisinya juga banyak sekarang, hotel baru juga banyak. Nah, jadi mereka menginginkan adalah penghargaan itu, gitu ya. Dan terakhir adalah self actualization. Setelah mereka dihargai perusahaan, mereka ingin dilihat juga oleh peer mereka, social life mereka. Mereka ingin mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita sebagai manajemen, sebagai eksekutif level itu mampu untuk memahami setiap orang butuh untuk diberikan reward dan juga mungkin award buat tim kita gitu ya. Mungkin dari sisi insentif ataupun ya penghargaan seperti um, staff of the year dan sebagainya gitu ya, bonus akhir tahun misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah penghargaan ya untuk tim kita, kira-kira begitu. Nah, kita udah melihat dasar-dasarnya dari transactional dan juga transformational leadership. Sekarang kita kembali ke hal-hal yang ke diri kita, ya, ke diri kita. Apa sih yang kira-kira yang menjadi pain dalam pekerjaan kita gitu ya, sehingga kita tidak tim kita tuh nggak bisa menghasilkan yang terbaik gitu kira-kira ya. Nah, ada pain, ada problem sebenarnya. Contohnya adalah kalau kita gigit nyamuk, nah itu painnya kan gatel ya. Soalnya problemnya kan kita digigit sama nyamuk itu, gitu. Nah, ini kita memahami dulu, yang terlihat kan adalah yang luarnya ya, gatalnya yang terlihat. Dalam tim kita mungkin losing motivation atau penurunan penjualan, atau tidak ada clear vision dalam hidupnya, atau dalam perusahaan nggak clear arahannya, mau kemana, visinya apa, gitu. Nah, jadi tim kita juga nggak punya direction. Nah, ini yang sering terjadi pain itu dalam tim kita, kira-kira begitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui pain-nya, simptom lah gitu ya, yang terlihat di dalam tim kita harus mencari apa itu problemnya. Itu nanti ya kita akan pelajari itu. Ya, sebelum kita mengetahui mencari lebih dalam tentang problem, kita sudah belajar tentang pain tadi. Nah, ini kita coba gali, ya semoga ini tidak terjadi dalam perusahaan kita, ya. Ini berdasarkan polling dari 23.000 pekerja di US sih sebenarnya ya, dari Harris Interactive. Nah, kita bisa lihat beberapa, ya. Hanya 37% di dalam perusahaan itu mengetahui apa yang perusahaan ingin capai dan kenapanya gitu, ya. Nah, lalu hanya 1 dari 5
karyawan kita yang antusias tentang goal daripada organisasi, gitu. Lalu hanya 1 dari 5 karyawan, ya, dia punya uh, clear clear vision gitu, ya, line of sight, jadi pemikiran yang jelas tentang apa yang harusnya kerjakan dan kontribusikan untuk mencapai goal organisasi, gitu ya. Masih banyak lagi dari polling ini ya, di antaranya saya ambil yang di bawah, hanya 13% karyawan yang percaya ya terhadap perusahaan. Only 13 have high trust dan highly cooperative working. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena apalagi di generasi yang baru ini, kita belum menggali apa yang menjadi impian daripada tim kita, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang harus kita coba solve bersama-sama ya. Jika tidak dilakukan solvingnya, ini akan menjadi suatu hal yang berat buat kita, karena mereka pasti akan pindah terus. Kita akan melakukan training retrain terus begitu ya. Nah, tim baru terus gitu kira-kira ya. Nah, ini ada satu video ya Bapak Ibu, semoga lancar sih ini videonya ya. Ini video tentang orang main bola gitu ya, antara Queen's Park Rangers dan Manchester City. Ini tahun nggak enak sih kayak ini ya, tahun 90-an, tapi ini relate banget dengan apa yang kita alami di pekerjaan kita. Kita coba ya. Nah, jadi kita lihat, nah ini strikernya nih, waduh mau ngegol tapi waduh, ini kipernya juga nggak bisa nendang gitu kan, waduh ini strikernya juga gitu ya. Nah, ini apa kira-kira esensi dari video ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu saya? Kita bisa kasih souvenir? Bapak Ibu ada yang bisa bantu kita? Langsung di ini aja, speak up aja, karena saya nggak lihat ininya orangnya. Apa kira-kira esensi dari video ini? Belum dapat, Pak. Selamat siang, Pak Angga. Selamat siang dengan Mbak Dini ya? Iya, Pak. Kalau menurut saya sih itu adanya kurangnya kerjasama dalam tim itu, Pak. Oke, itu bagus, benar. Yang lebih mendasar lagi apa? Melihat dari presentasi yang slide-slide sebelumnya, itu benar banget. Tapi ada yang lebih mendasar lagi. Ada yang bisa bantu? Atau Mbak Dini mau nambahin lagi? Coba digali terus. Belum dapat? Saya bantu ya. Oke. Nah, yang disampaikan Mbak Dini sudah benar. Dan saya coba sampaikan yang lebih mendasar seperti apa yang kita sampaikan tadi di dalam slide sebelumnya. Jadi apa yang dalam esensi dalam video ini adalah semua orang dalam video ini, mau itu kiper, defender, striker, itu mereka nggak punya skill yang pertama yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, yang bisa ngegol gitu. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakuin. Nah, karena nggak ada mungkin learning and development yang jelas, pelatihnya mungkin kurang jelas gitu ya, manajernya kurang jelas, yang memberikan arahan gitu. Nah, selain daripada teamwork yang kurang mantap gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu esensinya Bapak Ibu. Jadi di transformational leadership itu, kita sebagai leader harus mampu memberikan apa sih skill-skill yang harus kamu punya nih sekarang ini. Skill 10 tahun lalu sama skill saat ini kan berbeda ya, pastinya berbeda. Nah, itu yang harus kita deliver ke tim kita, sehingga mereka bisa ngegul gitu kira-kira, mencetak revenue sebanyak-banyaknya, kira-kira begitu. Nah, semoga bisa membantu ya. Oke. Nah, ini problemnya nih yang tadi kita bisa bahas. Pain-nya udah tadi kita bahas, sekarang problemnya. Nah, ini bahasanya ini panjang dari Peter Drucker. Peter Drucker ini adalah guru manajemen terbaik di dunia. Orang bilang begitu ya.
Peter Peter Drucker. Guru manajemen, organisasi, itu bukunya banyak banget gitu ya. Nah, secara singkat apa Ibu bisa baca, tapi saya coba ringkas ya. Selama beratus-ratus tahun gitu ya, dunia itu berkembangnya banyak dan sekarang ini cepat perkembangannya. Dan apa yang menjadi perubahan besar dan penting itu bukan masalah internet, bukan masalah e-commerce, bukan. Tapi kita lihat di poin terbawah, for the first time, kita harus bisa memanage diri. Dan ternyata kita nggak siap untuk hal itu. Nah, problemnya adalah mungkin ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan adanya banyak sosial media, kita melihat teman-teman kita yang seangkatan dengan kita mungkin sudah lebih di atas mungkin, atau teman-teman sekantor kita itu lebih di atas. Kita menjadi tidak siap terhadap perubahan-perubahan itu. Kok saya begini ya? Kok saya kayaknya kurang sukses gitu ya? Nah, itu yang ngebuat kita itu nggak siap menghadapi kehidupan ini. Ya, padahal kan kita harusnya berfokus pada diri kita sendiri aja. Mau belajar apa, fokus. Skill apa yang mau kita dalami, kita fokus. Kita nggak perlu melihat terlalu banyak keluar. Itu yang dibilang sama Peter Drucker, the society is totally unprepared untuk kemajuan teknologi ini. Nah, apakah dengan seluruh kemajuan teknologi ini hidup kita jadi lebih mudah? Pada kenyataannya kan nggak lebih mudah kehidupan kita ya. Akan lebih ruwet kayaknya gitu kan. Nah itu yang menjadi problem yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi tidak siap karena kemajuan teknologi ini terlalu cepat. Ya, kita menginginkan suatu hal yang 10, tapi kemampuan kita 5 kayak gitu. Nah ini yang kita harus coba untuk solve di dalam kehidupan kita gitu. Oke. Untuk mengatasi hal tersebut yang tadi Peter Drucker bilang, ya, kita harus juga memahami 5 ages civilization gitu ya. Nah, dari awal kehidupan manusia kita ini adalah pemburu, ya, pemburu. Buru sekarang, makan sekarang, selesai. Ya, habis itu kita ada agriculture, ya. Setelah memburu kok ternyata susah ya hidup nomaden gitu ya kalau berburu ya. Akhirnya mereka mencoba untuk agriculture. Hasil panen bisa disimpan juga, oh enak ya gitu. Tapi ternyata agriculture ini nggak bisa menghasilkan yang lebih gitu dari sisi finansial, kalau ekonomi gitu ya. Akhirnya muncullah industri. Industri ini, oh ternyata enak ya, kita bisa kerja dari jam 9 sampai jam 5. Habis itu kita bisa kerja lagi ke sawah, kita ke kebun bisa juga gitu ya. Pindahlah orang semua ke ke industri gitu ya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, sistem yang kita gunakan dalam di industri itu terbawa sampai sekarang ini. Jadi kalau dalam industri itu kan yang terpenting bukan manusianya, tapi adalah mesinnya. Mesinnya kerja bagus, manusia tinggal ya mengoperasikan mesin tersebut gitu ya. Nah, seperti misalkan yang kita masih pakai sampai sekarang adalah sistem reward and punishment gitu. Ketika kita bagus, ya kita bagus, manajemen memberikan kita reward. Tapi kalau kita jelek, kita dikasih punishment. Nah, sekarang zamannya sudah berubah, generasi itu berubah, ada milenial dan Gen Z yang mungkin tidak bisa dibegitukan, tapi mereka sukanya reward and reward. Kalau mereka orangnya bagus, 100% bagus, kasih reward 100%. Tapi kalau mereka bagusnya 70%, rewardnya 70% juga gitu. Kalau mereka bagusnya 60%, dikasih rewardnya 60% gitu. Nah, itu yang kira-kira diinginkan oleh generasi kita saat ini gitu ya, milenial dan juga Gen Z. Karena yang harusnya terjadi sekarang adalah information and knowledge worker. Ya, information and knowledge worker itu seperti tadi adalah mereka yang banyak mengadopsi informasi, ya, yang mereka menginginkan suatu pengakuan, gitu. Dan di sini yang terakhir adalah wisdom. Nah,
Tidak cukup dengan kita punya informasi banyak, knowledge kita banyak, tapi kita enggak punya wisdom. Artinya adalah kita pintar tapi, eee, tidak integritas terhadap pekerjaan kita. Kita tahu itu harus dikerjakan, tapi kita tunda. Kita nggak walk the talk gitu ya. Kita bilangnya A, tapi kita ngelakuinnya B gitu. Nah, kita punya pekerjaan yang masih pending, tapi udah jam 5 udah habis jamnya, tapi kita nggak ngelakuin itu. Itu karena kita belum ada wisdom di situ, ya. Karena kita terpaku terhadap tadi itu industrial. Dari jam 9 sampai jam 5 pokoknya saya pulang gitu kan. Selesai gitu aja. Tapi kalau kita information knowledge worker dan kita punya wisdom, ya, kita punya knowledge-nya, kita punya information-nya, kita punya wisdom. Kita tahu harusnya apa yang kita kerjakan dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik gitu ya. Pastinya dengan support teknologi terbaru kan gitu kira-kira ya. Nah, itu yang diharapkan saat ini mengenai civilization itu. Ya. Kita seharusnya sekarang sudah di wisdom. Jadi tidak lagi di zaman industrial, kira-kira begitu. Nah, ini katanya Benjamin Franklin ya, Presiden Amerika yang sangat fenomenal. Jadi leader itu harus mampu untuk memberikan arahan yang jelas tentang life goal. Baik itu life goal company atau life goal daripada pribadi gitu. Ini baru namanya transformational leadership gitu. Nah, jadi kita harus mampu untuk menjelaskan apa sih visi misi perusahaan. Yang kedua ngebantu tim kita untuk menjadi lebih sukses gitu secara mudahnya. Nah, kita harus bantu mereka untuk menemukan apa itu voice-nya mereka. Ya. Voice itu adalah life goal tadi itu ya. Setiap orang punya talent, lahir punya talenta, dia punya kebutuhan hidup, dia punya passion. Nah ini conscience ini, hati nurani ini yang kadang agak susah gitu ya. Nah mereka punya talentanya, mereka punya passionnya, tapi hati nurani mereka itu ini empati juga masuk di sini, secara emosional juga di sini. Nah ini yang kadang-kadang nggak ada gitu ya. Banyak orang pintar tapi nggak punya hati. Nah contoh gitu ya kayak teroris gitu kan ya. Itu orang-orang pintar yang nggak punya hati gitu. Nah, jadi kita harus juga bisa melihat tim kita, apakah dia orang pintar dan punya conscience, ya, apakah sebaliknya gitu ya. Nah, kalau kita bisa memadukan semua 4 hal ini, kita bisa membantu mereka untuk menemukan voice-nya. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu punya hal personal yang diinginkan, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang ada 3 human birth gift gitu ya, kado yang dikasih Tuhan sama kita gitu ya. Jadi transformational leadership has to be able to bringing people to discover 3 human birth gift. Nah ini yang di tempat saya pun kita masih mencoba untuk menggali ini semuanya. Cuma ya sekali lagi kita hanya bisa membantu, mengencourage, mendorong mereka. Tapi kalau kita sudah sekolah kalau sampai SMA itu 12 tahun, pas mungkin kuliah lagi 4 tahun, ya itu sudah 16 tahun sekolah, di rumahnya mereka berkembang lagi mungkin 5 tahun, 16 tambah 5 itu 21 tahun mereka hidup, baru apply di company kita mencoba ingin merubah mereka. Nah ini merupakan satu hal yang cukup challenge gitu ya. Nah cara kita adalah memberikan mereka pemahaman tentang hal-hal seperti ini gitu. Yang pertama, setiap manusia memiliki kado hidup yang pertama adalah kebebasan untuk memilih. Ya, pastinya ada stimulus. Hari ini mau makan apa gitu ya. Hari ini saya mau makan nasi goreng. Gitu. Tapi nasi goreng apa gitu kan? Freedom to choose. Saya mau nasi goreng babi pak atau ayam gitu. Responnya seperti itu. Nah, hal yang lain juga bisa jadi contoh adalah setiap tim kita punya freedom to choose. Apakah mereka mau bangun pagi karena mereka shift pagi, atau dia tahu dia shift pagi, tapi dia bangunnya siang. Itu freedom to choose. Ya akhirnya responsnya adalah
dia terlambat akhirnya, dan juga kita mungkin malahin juga gitu ya. Nah kalau sebaliknya, dia tahu shift pagi, dia bangun pagi, dia kerja bagus, dia kan dapat respon yang baik, gitu kira-kira ya. Nah jadi yang pertama adalah freedom to choose, gitu. Jadi kalau katanya, ini juga salah satu presiden Amerika, Dwight D. Eisenhower, ya, sejarah dari seorang manusia bebas atau free man itu nggak pernah dibuat secara by chance, tapi adalah pilihan. Semakin banyak pilihan-pilihan yang benar kita ambil, semakin cepat kita sukses, gitu sih katanya dia gitu ya. Itu memang benar. Second, birth gift adalah natural laws, ya, atau prinsipal. Nah ini hukum karma, gitu maksudnya yang gampangnya ya. Kalau kita fair sama orang, orang juga fair sama kita. Orang respect sama kita, dia juga respect sama kita. Orang honest sama kita, dia juga honest sama kita, dan seterusnya. Integritas, service, contribution, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah prinsip hidup atau natural laws gitu ya, yang nggak bisa kita lawan gitu. Nah itu adalah prinsip, orang baik sama kita, kita juga baik sama dia, dan sebagainya gitu. Nah apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan gitu ya. Yang terakhir ini penting sekali, the four human intelligence ya. Setiap manusia lahir dengan 4 intelligence, tapi sayangnya kita nggak latih itu. Kita hanya melatih fisik kita, kita olahraga, makan makanan yang sehat ya. Kita sekolah selalu itu ngomongin IQ, kita belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris dan sebagainya, itu semua ngomongin IQ semuanya. Tapi kita nggak melatih ini, kita nggak melatih secara emosional kita. Dan kita nggak pernah diajarin di sekolah itu bagaimana untuk benar-benar ya berempati, bagaimana untuk membangun relationship, bagaimana untuk kehidupan sosial yang baik gitu ya kan ya. Karena orang yang lebih sukses adalah orang yang lebih bisa membangun kehidupan sosial gitu ya, meskipun dia agak-agak kurang dikit lah IQ-nya gitu ya, gitu kira-kira. Jadi yang terakhir yang terpenting adalah kebanyakan orang nggak tahu apa tujuan hidupnya di SQ ini. Bukan spiritual maksudnya ke dewan-dewan gitu, bukan gitu ya. Jadi spiritual ini maksudnya adalah tujuan hidup akhirnya mau apa gitu. Apakah mau membuat sekolah gratis gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu kebanyakan dari kita ngalir aja. Seperti ya mungkin kebanyakan kita lihat tim kita, mungkin juga orang yang lebih senior pada kita, ditanya tujuan hidup, mikirnya lama gitu. Kalau udah mikirnya lama berarti udah nggak tahu tujuan hidupnya apa, gitu ya. Saya sih ya jalan aja Pak, apa yang ada sekarang saya jalanin, nanti kalau ada ya ada gitu kan. Kebiasaannya kan begitu kebiasaannya. Nah ini yang harus kita coba rubah gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu? Ini ada case di company masing-masing, kita bisa sharing ya. Silakan Pak Ibu. Ada yuk? Mungkin kalau belum ada, saya coba lanjutkan dulu ya. Nah, gimana kalau ini di tempat kerja? Ya, tadi kita ngomongin saya buka dulu semuanya. Badi itu pikir ya, kita sehat gitu ya. Artinya ini tetap ada 4 human principle dalam pekerjaan juga. Yang pertama kita harus sehat dong. Kita nggak mungkin hire orang yang maaf kurang sehat gitu ya. Lalu yang biasanya kita lihat adalah orang yang punya IQ gitu. Mungkin ada tes IQ di kantornya gitu ya, di hotel yang IQ bagus gitu. Tapi kita mostly nggak bisa lihat dari hatinya gitu. Ya, ini yang juga harus kita prevent ya. Nah, tapi kalau sebagai karyawan, ya, dia udah memberikan yang terbaik, ya. Di PQ dia bayar saya dengan fair dong, yang sesuai dengan seharusnya gitu kan, ya, sesuai skill saya dan sebagainya. Ya, kalau dia udah memberikan pikiran dia di situ, dia juga ingin dikembangin. Tadi kan kita ngomongin transformational ya, dia ingin karir yang jelas, dia ingin dikembangin gitu. Use me creatively. Jadi berikan dia training yang bagus, kasih ilmu-ilmu baru yang terus bagus ke depan gitu ya.
Nah, secara di EQ, hati, treat me kindly. Perlakukanlah saya seperti apa yang harus diperlakukan, gitu ya. Nah, bayangkan kalau ya gaji udah bagus, udah oke, dikasih training udah bagus, di kreatif gitu ya, use me creatively. Tapi dia tuh dibully terus di kantor gitu, kan nggak betah juga dia, gitu. Ya, itu contohnya. Dan tidak ada lagi yang namanya tadi ini carrot and stick. Nah, carrot and stick itu maksudnya kalau dia bagus dikasih hadiah, kalau udah jelek dia langsung dipecat gitu misalnya. Nah, itu carrot and stick ya. Nah, jadi yang ada adalah memotivate, kita mencoba mengencourage dia untuk maju ya. Uh, jadi untuk bisa mereka mencapai yang di tengah-tengah ini, dia bisa mencapai life goal-nya. Dia bisa menjadi manusia seutuhnya, gitu ya. Serving human in a principle way. Tadi ada integrity principle way ya, honest. Jadi dia tuh biar bisa hidup seperti itu, kira-kira ya. Mungkin agak-agak gimana gitu bahasanya kan. Tapi inilah yang harus kita coba kembangkan ke depannya di tim kita gitu. Nah, oke, ini the for human intelligence tadi yang sudah kita bahas ya, dari PQ, IQ, EQ dan SQ. Nah, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ini contohnya di seperti iceberg ya. Iceberg. Kalau di IQ kita harus punya visi, yang itu yang terlihat. Tapi nggak terlihat tuh banyak. Ya, kita harus bisa jadi strategic thinker, achiever, self expectations and the last. Kita punya people believer, idealistic dan sebagainya. Ya, saya nggak bacakan semuanya, silakan Bapak Ibu dibaca. Ya, terakhir saja di SQ kita harus punya hati nurani. Karena kalau nggak punya hati nurani, kita pinter ya jadi teroris, gitu kan ya. Apa jadi api dalam sekam gitu. Oke. Nah, yang nggak terlihat di SQ ini, kita punya etik, kita orang yang fair, kita compassionate, kita wise, kita punya integritas, moral kita bagus. Nah, itu dia. Ya, jangan sampai kita menjadi liability atau beban dalam perusahaan, ya. Tapi kita harus menjadi sebuah aset dalam perusahaan, kan begitu. Ya. Oke, ini mungkin sangat complicated Bapak Ibu ya. Tapi lihat ujungnya aja, ya. Ujungnya aja kita lihat antara greatness dan mediocrity. Mau jadi orang biasa-biasa aja atau mau jadi orang yang luar biasa bagus. Itu aja. Ya. Kalau menjadi orang yang biasa-biasa aja, udah nggak usah diurusin tadi yang apa yang saya sampaikan gitu ya. Nggak ada yang ngomongin IQ, PQ, EQ itu udah nggak usah diurusin gitu ya. Nggak usah ngomongin tentang choice, prinsip, for intelligence itu nggak usah dibahas. Tapi kalau mau jadi orang yang bagus, ya itu tadi. Ya, kita adalah manusia yang punya pilihan. Ya, kita living by choice. Ya, setiap hari ada pilihan dalam hidup. Kita punya prinsip hidup, 4 intelligence dalam hidup ini. Ya. Dan kita harus mengembangkan terus PQ kita, ya, fisik dijaga, olahraga, tubuh penjaga kesehatan, disiplin, ya, kita punya visi dalam kepala kita punya passion dalam diri kita, dan akhirnya kita punya hati nurani juga, ya. Itu yang menjadi greatness, gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira adalah ujung daripada apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini menjadi greatness, gitu ya. Agar bisa nih ada miring dikit, unleash human potential, lepaskan potensi kita dan juga tim kita, gitu ya. Oke, apa sih karakter-karakter yang ada dalam seorang leadership, sedang leader yang memahami tentang transformational, gitu ya, leadership. Tentunya dia yang pertama pasti dia punya visi, dia punya dream yang jelas ke depannya apa, ya, tahu kemana company ini harus dibawa, dan dirinya itu punya visi juga, gitu ya. Nah, punya transformational mindset. Nah, yang pertama apa? Coba kita lihat di sini pada belief. Yang paling bawah itu belief ya. Kalau kita ketemu sama orang baru, kita juga interview orang baru misalnya, yang kita lihat hanya behavior saja Pak, Bapak Ibu, di atas ya. Mungkin dia orangnya sopan, dipersilakan duduk dia baru duduk. Tapi kita nggak bisa lihat beliefnya dia. Nah itu di bawah soalnya.
Ya. Belief dia apa? Belief ini orang banyak bilang itu mindset gitu ya. Belief itu hal yang dia percayai dalam hidupnya. Gitu. Apakah dia percaya bisa jadi orang yang sukses? Apakah dia percaya saya gini-gini aja cukup kok Pak? Gitu. Itu belief juga gitu ya. Ya. Nah itu yang nggak bisa kita lihat dalam interview atau ngobrol sama orang baru itu nggak bisa. Ya, jadi ini yang harus kita kita tumbuhkan dalam sistem interview kita. Ya, bagaimana melihat belief ini ada latihannya sih sebenarnya. Kurang lebih ada 100 pertanyaan untuk mengetahui beliefnya dia, gitu. Ya, nanti kita punya waktu untuk ngobrol offline. Ya, saya bisa kasih contoh pertanyaan 100 pertanyaan itu. Ya. Yang berikutnya adapt in agility. Dunia berubah semakin cepat, semakin bermanuver gitu ya. Yang pertama nggak usah terlalu perfeksionis banget, tapi speed dulu karena persaingan sangat ketat ya. Flexibility over planning ya. Jadi jangan terlalu perfect banget plannya ya. Jadi bisa jadi kita harus misalnya kalau kita budgeting gitu ya, harus ada reforecasting di tengah jalan tuh wajar ya, fleksibel aja karena dunia juga sering berubah. Empowerment over hierarchy, jadi kita mengempower, mengajak maju sama-sama ya, daripada kita mainnya hierarki secara organisasi, pokoknya saya nih bosnya ya gitu. Nah, itu hierarki ya. Kita sebagai supervisor, leader, kita harus mengempower. Learning over blaming. Kalau ada kesalahan kita sama-sama belajar gitu ya, tidak bisa memblame karena pasti setiap orang pernah punya kesalahan, tapi kalau sering-sering juga salah juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Nah, passionate pastinya lead by example. Jadi nggak main tunjuk gitu ya. Jadi kalau main tunjuk ya semua orang bisa ya, tapi harus kasih contoh dulu dong bahwa kita ini memang benar-benar bisa ngelakuin itu. Kalau nggak ya kita sama-sama belajar lagi gitu kan. Ya. Dan mau untuk mengambil resiko, taking risk. Nah, di sini banyak juga mungkin leader yang tidak mau mengambil resiko, main aman. Nah ini saya pun juga harus melatih dan merubah diri untuk menjadi seperti itu, ya, taking risk karena diam di rumah pun juga berbahaya gitu ya, bahayanya nggak dapat duit gitu kan. Di dalam rumah pun juga bisa kepleset gitu kan. Jadi mending udah ambil aja resikonya. Gitu. Kalau ada kesempatan ada posisi ambil aja gitu. Belajarnya nanti lah, gitu. Sama-sama sambil jalan gitu. Oke. Nah ini contoh ini saya pakai dari saya contoh gitu. Jadi kita buat semua orang dalam company kita atau baru yang masuk, kita tanya arti the meaning of this work buat Anda itu apa gitu. Kalau saya sih to serve as a medium to achieve my vision of life gitu ya. Jadi kehidupan ini adalah media untuk bisa membantu saya mencapai visi dalam hidup saya gitu ya. Terus goal hidup saya apa? My goal in life apa? Jadi memprovide welfare untuk lebih banyak orang. Kalau saya punya lebih banyak usaha kan bisa bantu orang lebih banyak gitu kan maksudnya ya. Dan juga untuk bisa selalu mengasah the four human principle. Jadi kesehatan, IQ ditambah terus ilmunya gitu ya. EQ secara emosional dilatih terus gitu ya. Dan SQ untuk mencapai life goal itu tetap dijalankan gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu silakan ditanyakan 2 pertanyaan ini ke timnya gitu ya. Apa yang menjadi meaning dalam pekerjaannya dan life goal-nya apa. Sehingga kita bisa mampu lebih memahami tim kita, kira-kira begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah meng-empower people involved in the company growth. Misalkan Bapak Ibu kemarin buat business plan gitu ya. Sebaiknya jangan angka itu langsung keluar dari accounting gitu misalnya ya. Tapi tim kita sama-sama mengerjakan dari sales mungkin forecastnya berapa. Dari tim FB buat dari tim FB berapa kemampuan menghasilkan revenue tahun depan. Action plan-nya sama-sama. Ada mungkin fokus group discussion ya.
diskusi grup tim FB gitu ya. Kira-kira masalah tahun ini apa, tahun depan bagaimana kita solve-nya gitu ya. Kita mengajak mereka untuk involve dalam mengerjakan business plan itu, kira-kira begitu. Nah, gimana caranya untuk mengimplement hal itu dalam pekerjaan kita? Ya, ini sebenarnya sudah kita adakan di headquarter ya, Pak Ibu ya. Yang pertama adalah balance scorecard, ya, 4 perspektif, ya, jalankan itu, dan 4 discipline of execution, ya. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang sifatnya kecil-kecil. Kalau di 4DX ya, 4 discipline of execution, apa goal besarnya, misalnya revenue 10M, revenue 10M ini, oh ini harus action plan-nya ini itu, ya, semua ada di list headquarter, ya, di action plan, ya. Terus juga sales call-nya kemana, berapa kali, telemarketing kemana berapa kali, gitu. Itu aja sebenarnya Bapak Ibu, ya. Nah ini sudah kita sama-sama, ya, dari learning and development sampai financial result. Nah ini adalah basic daripada headquarter, gitu ya. Nah ini yang membantu kita dan tim untuk sama-sama align mencapai tujuan goal kita di company dan juga hidup kita, gitu. Nah, kalau ini saya jelaskan sedikit tentang 4 disciplines of execution. Ada 4 disiplin gitu ya, di 4DX. Yang pertama, kita harus punya goal besarnya apa. Seperti tadi, revenue 30M dalam 1 bulan, misalnya gitu ya. Itu adalah widely important goal-nya yang pertama. Yang kedua, lead measurement-nya apa? Action plan-nya berapa? Apa aja? Training-nya apa aja? Training programnya apa aja? Terus maintenance-nya jalannya harus apa aja gitu. Room maintenance harus apa aja gitu. Sales visit, sales call itu harus kemana aja gitu. Nah itu lead measurement-nya. Yang ketiga, dijalankan sistemnya di headquarter, dilihat terus resultnya week by week gitu ya. Keep a compelling scoreboard, nilainya berapa, nah itu dimonitor terus. Yang keempat adalah akuntabilitas, itu dijalankan terus gitu aja sudah. Ya. Nah jadi buat itu simple ya, karena kok semakin dibuat ruwet ya ruwet gitu ya. Jadi keep it simple, Bapak Ibu. Apa yang menjadi action plan sudah terlisting semua dalam business plan tahunan kita, jalankan gitu. Oke, ini adalah cara membuat lead measurement. Ya, lead measurement tuh harus bisa kita influence langsung. Seperti misalkan training program, kita yang mengkondak, itu kita yang lakuin langsung, influenceable. Prediktif, hasilnya terprediksi. Kapan, di mana, berapa orang, itu terprediksi semuanya. Action plan juga seperti itu. Kita yang ngelakuin langsung action plan-nya. Hasilnya terprediksi karena kita yang ngelakuin. Gitu Pak Ibu ya. Nah, Big Rock ini like measurement ya. Room revenue, FB revenue, gitu ya. Sehingga tercapailah like measurement tersebut. Oke, ini pertanyaannya, apakah kita siap Bapak Ibu ya, untuk melakukan semua hal itu? Nah, itu harus kita assessment dulu ya dalam diri kita, dalam company kita, apakah kita siap untuk melakukan hal itu semuanya. Pastinya ready lah ya. Kita kalau di headquarter kita support untuk toolsnya gitu. Tapi kalau nanti ngomongin menggali menggali goalnya tim kita, nah itu silakan Bapak Ibu melakukan sendiri. Tapi kita kalau diajak ngobrol, ayo gitu kira-kira ya. Oke, dari saya itu saja ya Bapak Ibu, thank you. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Thank you. Ada teman baru Pak Putu Arya masuk ya. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti kita bagikan juga rekamannya ya. Kita bagikan juga rekamannya buat Bapak Ibu ya. Silakan jika ada pertanyaan. Kita juga mau ada masukan sih. Mungkin Bapak Ibu ada masukan untuk materi kita atau cara mengimplementasikan di company kita bagaimana gitu ya. Silakan Bapak Ibu.
Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sementara pas, Pak. Oke, pas ya. Semoga bisa menjadi suatu ini ya Pak ya, suatu masukan buat Bapak Ibu di propertinya. Mungkin mau ditrainingkan juga di properti Bapak Ibu, bisa kita berikan rekamannya ya. Nah, kita juga minta feedbacknya Bapak Ibu ya. Kita sharing barcode, mohon dibantu Pak Wahyu. Ya. Mohon masukannya, saya boleh di scan, lalu kita dikasih masukan, gitu kira-kira. Yap. Mohon waktunya 2 menit Bapak Ibu, kurang lebih, ya. Silakan, agar kita bisa jadi lebih baik untuk kedepannya gitu ya. Oke, mungkin ada ini masukan ataupun kendala dalam pemakaian sistem kita headquarter Bapak Ibu, boleh juga kita sharing sama-sama di sini, ya. Silakan, juga kita ada fitur-fitur baru, semoga Bapak Ibu sudah mencoba ya, seperti action plan report, terus juga bisa nge-mention di seperti action plan, di fact list, guest complaint itu bisa di nge-mention sekarang dengan di fitur komen di bawah itu ya. Kita juga bisa, kita juga udah ada training history, itu mohon diaktifkan di access role ya untuk report-report terbarunya ya. Terus ada apa lagi ya? Kita juga bisa untuk select all talent ya di training dan juga human capital activity, jadi nggak perlu one by one lagi ya, tik 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 seperti itu, jadi bisa langsung select all talent, bisa muncul semuanya partisipan gitu ya. Juga ada penambahan statistik di ini di partner talent database ya. Dan terima kasih untuk tim baru kita. Di sini ada Cok ya, yang sudah membantu kita membuat banyak fitur-fitur, dan juga terima kasih untuk Pak Wahyu ya yang sudah selalu mensupport kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu user ya. Thank you Pak Wahyu. Mungkin ada yang belum kenal, nanti Pak Wahyu boleh kenalan di sini gitu ya. Mungkin Cok juga mau menyapa Bapak Ibu di sini, si user kita, silakan Cok ya. Tapi semuanya pemalu sih ini ya. Pak Wahyu dan Pak Cok ini pemalu banget orangnya. Siapa? Silakan Cok, mungkin mau say thank you untuk user-user kita ya. Silakan jika ada pertanyaan gitu ya, dan masukan. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya yang luar biasa. Saya berharap banyak sekali mungkin pertanyaan, tapi mungkin belum ada pertanyaan, bisa nanti japri kita aja ya, di grup juga boleh kayak gitu. Oke, sampai jumpa di materi-materi yang berikutnya. Kita juga minta masukan mau materi apa yang mungkin bisa kita deliver ya, untuk kita bisa maju sama-sama kira-kira gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat sore untuk Bapak Ibu semua yang sudah join ya. Ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Selamat sore Pak Angga. Selamat sore Pak Sri, sukses semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Angga. Pamit Pak. Sukses semua Cok. Pamit nggih. Kita hitung mundur 1, 3, 2, 1 ya. Kita lift. Sukses semua.